Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Ama ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Ama merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Ama, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada Tribun-Timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Ama terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Ama! Terus orang ini anak mo? Ama! Tidak apa bang? Ama! Oke, kita mulai sama Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu kak. Kau dah. Ya dulu teman mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, boleh akak dulu. Sini Ki. Iya sini. Panas. Di depan Teca, baru mundur ke baru. Pasar. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku kak. Ama! Balik-balik ki kakak mak. Kejalin, cepat jalan kejalin. Mati-mati juga ini kan pipa. Tadi. Kalau aku bilang Ama kebalik pak kasut. Terlalu baik juga beda. Oke, ini apa? Oke, posisinya. Oke. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di
wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam bahwa yang diamankan ini inisial Ayi alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di
lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibungkus ke Batang, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batang. Nah sehingga dari hasil analisa kami, kembali lagi ke tadi ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batang, di tempat di mana dia biasa berkemping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, izin kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari
setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum batuk di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang. Karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi, ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa? Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan leading di keterangannya apa? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pada saat kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes, terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkam oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melarikan diri. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkendal di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang
lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain gel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baru. Kapan kopernya dibawa ke sana? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Pada saat itu memang ada ancaman karena yang bersangkutan almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saat itu berapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang kedua. Setelah dibunuh apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke kantor? Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Amma, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada Tribun-Timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Amma! Tambah keras orangnya nih anak mo. Amma! Tidak apa bang? Amma! Oke, kita goyang Amma. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu kak. Kau dah. Ya dulu teman mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki goyang kak dulu.
Iya sini. Panas. Aku juga di depan Cak. Baru mundur ke baru. Pasar. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku kak. Ama. Balik-balik kakak mak. Kejalnya cepat balik. Mati-mati juga ini samping pak. Kalau aku bilang anak balik pak kasar. Terlalu baik lah, beda. Oke, begini apa? Oke, posisinya. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran tim yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial AY alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Lutara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari
klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana, di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapor dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa dibungkus ke Batam, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batam. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi, ya kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batam, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian
terkubur dan dia tinggal, lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo, kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV One, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, izin kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat makeup sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku, dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa? Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan bedding di tempatnya benar? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku.
Itu Kalau menjadi Pada saat bukti ini kami. barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa tidaknya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan dipap keluar dari dalam Saat rumah. dibenturkan berarti ya? Ya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin di backup oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain gel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baru. Kapan kopernya dibawa ke sana? Apakah ada pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada faktor lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada yang pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang bersangkutan almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa Pak Kasat mengusir ke pelaku? Pada saksi keberapa? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20.
Setelah dibunuh apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke kantor tertutup? Ya. Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batam membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Ama ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Ama merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Ama, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Ama terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Ama! Tambah kerusukannya anak ko! Ama! Tidak ko ba? Ama! Oke, kita lihat Ama. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu teman Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, boleh Kak dulu. Ini Ki. Iya sini. Panas. Aku juga di pantai Cak. Baru mundur ke baru. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku Kak. Ama! Balik-balik ke kakak mak. Kejalin, cepat jalan. Mati-mati juga ini camping pak. Kalau aku bilang Ama balik Pak Kasat. Terlalu baik lah, beda. Oke, begini Bang. Oke, posisinya. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran tim yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini
kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial Anji alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal, modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut. Dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal
nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibungkus ke Batang, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batang. Nah sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batang, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, ini kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan ke koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian
korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang. Karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi, ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan daster, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa. Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan bedding di keterangannya benar? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dari berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi Pada bukti saat bukti ini kami. barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku, Pak, sudah berapa lama sebelum korban ini diincar, Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Respon Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari
barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mengucur darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya. Kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain gel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga sebagian dia lap. Izin Pak Kasat, kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baru. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain minuman dan apakah dikasih lain apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada faktor lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita tidak. Apakah ada yang pernyataan tekanan ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari bekapan pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh ke depannya, apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Ama ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Ama merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Ama, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Ama terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Ama! Tambah kerusuhan ini anak mo! Ama!
Tidak mau bang. Ama. Oke, kita boleh Kak. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu teman Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki boleh Kak dulu. Ini Ki. Iya sini. Untuk panas. Aku juga di depan Cak. Baru mundur ke baru. Pasar. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku Kak. Ama. Balik-balik kita ke emak. Kejalin cepat jalan. Mati-mati juga ini kan timpang. Tadi Kalau aku bilang emak kebalik Pak Kasat. Terlalu baik lah, beda. oke Medina Bang. Oke posisinya. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran tim yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial AY alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara ya, Bone-Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman ada sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan
informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam, ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa dibungkus ke Batam, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batam. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi, ya kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban
tidak sadar dibawa ke Batam, di tempat di mana dia biasa berkemping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, izin kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat makeup sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Maka saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal, baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku, dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai, sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa? Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan bedding di keterapnya apa? Baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan
ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Kita menyimpulkan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Para korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya, kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain tel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga sebenarnya dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, menguburkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baruga. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain minuman bagaimana apakah diindikasi lain apakah ada pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita enggak. Apakah ada yang pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang bersangkutan almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari bekapan pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saat itu berapa Pak Kasat mengusir ke pelaku?
ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke tertutup? Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Amma, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Amma! Tambah keras orangnya anak mo. Amma! Tidak apa, Bang? Amma! Oke, kita mulai Amma. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Mundur, teman Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, boleh Kak dulu. Ini Ki. Iya, sini. Untuk panas. Aku juga di depan Teca. Baru mundur ke baru. Pasar. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku Kak. Amma! Balik-balik Ki kakak mak. Kejalnya cepat balik. Mati-mati juga ini samping Pak. Kalau aku bilang Amma Kak balik Pak kasar. Terlalu baik juga beda. Oke, ini apa? Oke, posisinya. Oke. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarahkan satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan
3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam bahwa yang diamankan ini inisial Ayi alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan
pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam. Ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon, dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi. Kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa, dibungkus ke Batang, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batang. Nah, sehingga dari hasil analisa kami, kembali lagi ke tadi ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batang, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, izin kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian
memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan tarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa. Sebelum Pingsan ya. pingsan. Kalau alasan peningkatan leading di keterangannya apa? Baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa tidaknya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Maka saat kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan dibawa keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin di backup oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam
keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melarikan diri. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkendal di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain gel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat, kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, menguburkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baru. Kapan kopernya dibawa ke sana? Apakah ada pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada faktor lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada yang pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang bersangkutan almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa mengusir pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di kediamannya, apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke tertutup? Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Ama ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Ama merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Ama, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Ama terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R.
Amma. Tambah kerasukan ini anak ko. Amma. Tidak ko ba? Amma. Oke, kita muliakan Pak. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu sama Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki muliakan dulu. Iya sini sini. Panas. Aku juga di pantai, Cak. Baru mundur ke baru. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku Kak. Amma. Balik-balik ki kakak mak. Kejalin cepat jalan. Mati-mati juga ini kambing Pak. Tadi kalau aku bilang Amma balik Pak Kasat. Terlalu baik lah, beda. Oke, media Bang. Oke, posisinya. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran tim yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial Anji alias ada Botak. Amma alias Amma. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman ada sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal, modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar
keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa dibungkus ke Batam, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batam. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar
sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batam di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin saja rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, ini kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Maka saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal karena diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan daster, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku, dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai, sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa? Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan dinding di kepalanya apa?
Baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga ahli ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Para warga korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja ke rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Respon Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain gel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat, kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Barugan. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain minuman dan apakah dikasih lain apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada faktor lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada yang pernyataan tekanan ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang bersangkutan almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari bekapan
pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di kediamannya, apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke tertutup? Ya. Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Amma, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Amma! Tambah kerusukannya anak lo! Amma! Tidak berubah. Amma! Oke, kita lihat Amma. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu teman Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, boleh Kak dulu. Ini Ki. Iya sini mana? Bisa. Panas. Aku juga di pantai Cak. Baru mundur ke baru. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku Kak. Amma! Balik-balik ke kakak mak. Kejalnya cepat balik. Makin masuk juga ini camping spa. Tadi Kalau aku bilang Amma balik Pak Kasat. Terlalu baik lah, beda. Oke, ini apa? Oke, posisinya. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa
yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam bahwa yang diamankan ini inisial Anji alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Utara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal, modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan
pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa dibungkus ke Batang, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batang. Nah sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi, ya kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batang, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin saja rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, ini kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku
pada saat itu untuk menghilangkan jejak pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan daster, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa? Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan bedding di tempatnya benar? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga ahli ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi Pada saat bukti ini kita. barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa tidaknya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Apakah penangkapan terhadap pelaku
Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melarikan diri. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mengucur darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya. Kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain tel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Barugan. Kapan kopernya dibawa ke sana? Apakah ada pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada faktor lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada pernyataan ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari bekapan pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang kedua. Setelah dibunuh di kediamannya, apakah pelaku langsung membawa ke Batang atau dibawa ke Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Ama ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Ama merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Ama, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada Tribun-Timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam.
Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Amma! Tambah keras orangnya nih anak kok. Amma! Tidak apa bang? Amma! Oke, kita boleh Amma. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu kak. Kau dah. Ya dulu teman mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, boleh kak dulu. Sini Ki. Iya sini. Panas. Aku juga di pantai cak, baru mundur ke baru. Pasar. Apa itu? Kenapa ini? Ini sekali jaringanku kak. Amma! Balik-balik Ki kakak mak. Kejalin cepat jalan. Mati-mati juga ini kan timpang. Tadi kalau aku bilang Amma kebalik Pak Kasat. Terlalu baik lah, beda. oke begini bang. Oke posisinya. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial Anji alias ada Botak. Amma alias Amma. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman ada sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat.
kami dari upaya penyidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang terjadi mana di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya, sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam, ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapor dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa dibungkus ke Batam, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batam. Nah, sehingga dari hasil analisa kami
kembali lagi ke tadi ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batang di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, izin kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat makeup sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Maka saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai, sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa?
Sebelum Pingsan ya. Kalau alasan peningkatan bedding di kontraknya apa? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga ahli ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu Kalau menjadi masih- hasil buktikan. Barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam Saat rumah. dibenturkan berarti ya? Ya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes, terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya, kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain tel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga sebenarnya dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baruga. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres bahwa selain minuman minuman dan pelaku juga apakah di indikasi lain dari selain saga yang dimaksudkan, apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada yang pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena
yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di sini, apakah pelaku langsung membawa ke mahkamah atau dibawa ke kantor? Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Amma, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada Tribun-Timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Amma! Tambah keras orangnya anak mo. Amma! Tidak apa bang? Amma! Oke, kita mulai Amma. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu kak. Kau dah. Ya dulu teman mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, boleh akak dulu. Ini Ki. Iya sini. Panas. Aku juga di pantai, Cak. Baru mundur ke baru. Pasar. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku kak. Amma! Balik Ki kakak mak. Kejalin, coba balik. Masih juga ini samping Pak. Kalau aku bilang Amma kebalik Pak Kasut. Terlalu baik juga beda. Oke, ini apa? Oke, posisinya. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarahkan satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam
kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam bahwa yang diamankan ini inisial Ayi alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah
pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam. Ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapor dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelurunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibungkus ke Batang, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batang. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi, ya kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batang, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV One, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, Iji, kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat
keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang. Karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi, ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal, baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa? Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan leading di keterangannya mana? Baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul magik. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Para korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes, terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku, Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar, Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga.
Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melarikan diri. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkendal di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain gel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baru. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres bahwa selain minuman bekas minuman dan pelaku juga apakah diindikasi lain dari selain sake yang dimasukin, apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada yang pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saat itu berapa mengusir pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di sini, apakah pelaku langsung membawa ke Batang atau dibawa ke tertutup? Ya. Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Amma, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya.
Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada Tribun-Timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni Ere. Amma! Tambah keras orangnya anak mo. Amma! Tidak apa, Bang? Amma! Oke, kita goyang Amma. Bapaknya Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu teman Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, goyang Kak dulu. Iya, sini. Panas. Aku juga di depan Cak. Baru mundur ke baru. Pasar. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku Kak. Amma! Balik-balik kita ke Amma. Kejalnya cepat balik. Mati-mati juga ini samping Pak. Kalau aku bilang Amma kebalik Pak Kasat. Terlalu banyak juga beda. Oke, Medina Bang. Oke, posisinya. Bapak Kapolda kita, para beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338. Berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan perkara ini rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial AY alias ada Botak. Amma alias Amma. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, ya, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi
pelaku ini pelaku tunggal, modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapor dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa dibungkus ke Batang, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang
pecinta alam. Kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batam. Nah, sehingga dari hasil analisa kami, kembali lagi ke tadi ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batam, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, ini kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal, baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku, dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban
ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat dulu. Berarti meninggal dulu baru diperkosa. Sebelum Pingsan ya. Terus kalau alasan pengikatan bedding di kontraknya benar? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa tidaknya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan dipap keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mengucap darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain tel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga sebagian dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baru. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres bahwa selain minuman bagaimana dan pelaku juga apakah di indikasi lain dari selain saga yang dimasukin, apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada yang pernyataan ancaman?
pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di kediamannya, apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke kantor? Ya. Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batam membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Ama ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Ama merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Ama, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Ama terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Ama! Tambah kerusukannya anak ko! Ama! Tidak ko ba? Ama! Oke, kita lihat Ama. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu teman Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, boleh Kak dulu. Iya sini mana? Panas. Aku juga di pantai Cak. Baru mundur ke baru. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku Kak. Ama! Balik-balik ke kakak mak. Kejalnya cepat balik. Maki-maki juga ini camping pak. Tadi kalau aku bilang anak balik Pak Kasat. Terlalu baik lah, beda. Oke, media apa? Oke, posisinya. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran tim yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke
satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam bahwa yang diamankan ini inisial AY alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal, modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga
dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapor dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 340-nya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa dibungkus ke Patan, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Patan. Nah sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi, ya kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batam, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin saja rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, ini kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum
meninggalkan rumah dalam keadaan bersih. Sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal karena diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan daster, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai, sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa? Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan dinding di keterangannya benar? Baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi Pada saat bukti ini kami. barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa tidaknya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum
yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mengucur darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain tel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baruga. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres bahwa selain minuman minuman dan pelaku juga apakah diindikasi lain dari selain sake yang dimasukin, apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada pernyataan tekanan ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di kedepannya, apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Ama ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Ama merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Ama, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku.
Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni Ere saat nongkrong dengannya. "Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni," ujar Parman kepada Tribun-Timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni Ere. Amma! Tambah keras orangnya nih anak kok. Amma! Tidak mau bang. Amma! Oke, kita boleh Amma. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu kak. Kau dah. Ya dulu teman mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki boleh kak dulu. Iya sini. Panas. Aku juga di depan Cak. Baru mundur ke baru. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku kak. Amma! Balik-balik Ki kakak emak. Kejalnya cepat balik. Mati-mati juga ini kan timpang. Tadi kalau aku bilang Amma kak balik pak kasar. Terlalu baik juga beda. oke media bang. Oke posisinya. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam bahwa yang diamankan ini inisial Ayi alias ada Botak. Amma alias Amma. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman ada sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah
utuh, ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal, modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh dan bisa kita lihat di sini. Tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa
dibungkus ke Batam karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batam. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batam di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, ini kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi kejahatan itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan karet
kembali masuk ke dalam kamar pelaku, dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa. Sebelum Pingsan ya? Terus kalau alasan pengikatan dinding di kepalanya apa? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga ahli ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dari berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Maka saat kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa lagi pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam Saat rumah. dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Respon Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain tel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baruga. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres selain minuman atau gimana dan waktu apakah diindikasi lain dari sake yang dimaksudin, apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri berdasarkan dari pemeriksaan saksi.
kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita tidak. Apakah ada pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari bekapan pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa mengusir pelaku? Pada saksi keberapa? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang kedua. Setelah dibunuh di kediamannya, apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke kantor terduga? Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batam membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Amma, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada Tribun-Timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Amma! Tambah keras orang ini anak kok. Amma! Tidak apa, Bang. Amma! Oke, kita mulai Amma. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu teman Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, boleh Kak dulu. Ini Ki. Iya sini. Bisa. Panas. Aku juga di depan Teca. Baru mundur ke baru. Pasar. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku, Kak. Amma! Balik-balik kita ke Amma. Kejalin, cepat balik. Mati-mati juga ini samping Pak. Tadi Kalau aku bilang Amma, Kak balik, Pak kasut. Terlalu banyak juga beda. Oke, begini apa? Oke, posisinya. Oke. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita
berhasil melakukan upaya penyelidikan dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam bahwa yang diamankan ini inisial Anji alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di
TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapor dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 340-nya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa dibungkus ke Batam, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batam. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi, ya kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batam, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, Iji, kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban
pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan daster, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku, dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa. Sebelum Pingsan ya. Terus kalau alasan peningkatan bedding di keterangannya apa? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi
pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin di DKP oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan diberikan. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain gel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baru. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres bahwa selain minuman minuman dan pelaku juga apakah diindikasi lain dari selain sake yang dimasukin, apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada pernyataan ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang bersangkutan almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di kediamannya, apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke ya. Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Amma, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya.
Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni Ere saat nongkrong dengannya. "Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni," ujar Parman kepada Tribun-Timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni Ere. Amma! Tambah kerusuhan ini anak mo. Amma! Tidak apa, Bang? Amma! Oke, kita goyang Amma. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu teman Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki goyang Kak dulu. Iya, sini. Panas. Aku juga di pantai, Cak. Baru mundur ke baru. Pasar. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku, Kak. Amma! Balik-balik kakak mak. Kejalnya cepat balik. Mati-mati juga ini camping pak. Kalau aku bilang Amma kebalik Pak Kasat. Terlalu baik juga beda. Oke, begini apa? Oke, posisinya. Bapak Kapolda kita, para beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial Anji alias ada Botak. Amma alias Amma. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas
tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh, ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal, modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana, di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi.
dan setelah kondisinya tidak sadar dibungkus ke Batam, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batam. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batam, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV One, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, ini kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal, baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun,
sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa. Sebelum Pingsan ya. Terus kalau alasan pengikatan bedding di tempatnya benar? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa tidaknya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan dipam keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin di dekap oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain tel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga sebagian dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baru. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres bahwa selain minuman minuman dan pelaku juga apakah di indikasi lain dari selain sake yang dimasukin, apakah ada pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku
melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita enggak. Apakah ada yang pernyataan ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang bersangkutan almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang kedua. Setelah dibunuh di kediamannya, apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke kantor? Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Ama ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Ama merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Ama, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Ama terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Ama! Tambah keras orangnya nih anak kok. Ama! Tidak mau bang. Ama! Oke, kita boleh kamu. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu kak. Kau dah. Ya dulu teman mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki boleh kak dulu. Iya sini. Panas. Aku juga di depan Cak. Baru mundur ke baru. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku kak. Ama! Balik-balik Ki kakakmu. Kejalnya cepat balik. Mati-mati juga ini kan timpang. Tadi kalau aku bilang Ama kak balik pak kasut. Terlalu baik juga beda. oke media apa? Oke posisinya. Oke. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan,
bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap, dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial AY alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone-Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman ada sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal, modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu
orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa, ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 340-nya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa dibungkus ke Batang, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batang. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi, ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batang, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, izin kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban
untuk menghilangkan jejak karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan lari kembali masuk ke dalam kamar pelaku, dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa? Sebelum Pingsan ya? Terus kalau alasan pengikatan leading di keterangannya apa? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dari berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Maka saat kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel,
kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Respon Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain gel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, menguburkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baruga. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres selain minuman atau gimana dan pelaku apakah diindikasi lain dari sake yang dimaksudin? Apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita tidak. Apakah ada yang pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari bekapan pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa mengusir pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di kediamannya, apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke kantor? Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Ama ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Ama merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban.
AMA, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni Ere saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga AMA terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni Ere. AMA! Tambah keras orangnya nih anak kok. AMA! Tidak apa bang? AMA! Oke, kita boleh AMA. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu kak. Kau dah. Ya dulu teman mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki boleh kak dulu. Ini Ki. Iya sini. Panas. Aku juga di depan Cak. Baru mundur ke baru. Pasar. Apa itu? Kenapa ini? Ini sekali jaringanku kak. AMA! Balik-balik Ki kakak mak. Kejalan cepat jalan. Mati-mati juga ini kan timpa. Tadi Kalau aku bilang AMA kebalik Pak Kasat. Terlalu baik lah, beda. oke medianya bang. Oke posisinya. Oke. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial Ayi alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan
di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman ada sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal, modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana, di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak,
dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa dibungkus ke Batam, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batam. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batam, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, izin kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat makeup sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Maka saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka,
pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan tarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa. Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan bedding di keterapnya apa? Baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dari berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes, terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin di dekap oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti untuk bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya, kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain tel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga sebenarnya dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, menguburkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baruga. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan selain minuman atau minuman dan pelaku juga apakah di indikasi lain dari
tersangka yang dimaksudin. Apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Selain merasa suka, apakah ada yang pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang bersangkutan almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa mengusir pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang kedua. Setelah dihukum di sebenarnya, apakah pelaku langsung membawa ke fakta atau dibawa ke tertutup? Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Amma, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Amma! Tambah keras orang ini anak kok. Amma! Tidak apa, Bang. Amma! Oke, kita lihat Amma. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu teman Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, boleh Kak dulu. Ini Ki. Iya sini. Panas. Aku juga di pantai, Cak. Baru mundur ke baru. Pasar. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku, Kak. Amma! Balik-balik Ki kakak mak. Ke jalan, cepat jalan. Masih juga ini samping Pak. Kalau aku bilang Amma, Kak balik, Pak kasar. Terlalu baik lah, beda. Oke, ini apa? Oke, posisinya. Oke.
Bapak Kapolda kita, beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338. Berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam bahwa yang diamankan ini inisial Ayi alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada
mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam, ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa dibungkus ke Batang, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batang. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi, ya kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batang, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat.
dari TV One. Apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, izin kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku, dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai, sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa? Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan peningkatan bedding di kontraknya apa? Baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul magik. Kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Karena barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan dibawa keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum
yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes, terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin di dekap oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melarikan diri. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkendal di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain pel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baru. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres bahwa selain minuman minuman dan pelaku apakah di indikasi lain dari selain sake yang dimasukin, apakah ada pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada yang pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang bersangkutan almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di kediamannya, apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke kantor? Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya.
Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Ama, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni Ere saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Ama terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni Ere. Ama! Tambah kerusuhan ini anak kok. Ama! Tidak mau bang. Ama! Oke, kita lihat Ama. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu teman Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, boleh Kak dulu. Iya sini mana? Untuk panas. Aku juga di pantai, Cak. Baru mundur ke baru. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku Kak. Ama! Balik-balik ki kakak mak. Kejalnya cukup jalan. Mati-mati juga ini kan timpa. Kalau aku bilang anak balik Pak Kasat. Terlalu baik lah, beda. Oke, begini Bang. Oke, posisinya. Oke. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran tim yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial AY alias ada Botak. Ama alias Ama.
diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone-Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut. Dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa. Ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk
masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 340-nya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi. Dan setelah kondisinya tidak sadar, dibawa dibungkus ke Patan karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Patan. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batam di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin saja rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, ini kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya
memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Maka saat ini kan kopernya ada di rumah Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan daster, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa. Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan dinding di keterangannya benar? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi Maka bukti saat bukti ini kami. barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa setidaknya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Maka saat kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Respon Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti untuk bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkendal di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain tel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana.
kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baru. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres selain minuman minuman dan pelaku juga apakah ada indikasi lain dari selain sake yang dimaksudin, apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita tidak. Apakah ada yang pernyataan tekanan ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke kantor? Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Amma, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Amma! Temen kerusuhannya nih anak kok. Amma! Tidak berubah. Amma! Oke, kita dimuliakan Mbak. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu teman Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar dimuliakan dulu. Ini Ki. Iya sini. Untuk panas. Aku juga di depan Teca. Baru mundur ke baru. Apa itu? Kenapa ini? Jelas sekali jaringanku Kak. Amma! Balik-balik Ki kakak emak. Kejalnya cepat balik. Mati-mati juga ini kan timpang. Tadi
Kalau kegunaan maka balik Pak Kasat. Terlalu baik lah, beda. Oke, beda Bang. Oke, posisinya. Oke. Bapak Kapolda kita, para beserta jajaran tim yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338. Berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan perkara ini rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap, dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial AY alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, ya, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman ada sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal, modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana, di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran
Dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP. Saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam, ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa, dibungkus ke Batang, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batang. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi, ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batang, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian
dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Kasat saya demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, ini kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan daster, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan tarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku, dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa? Sebelum pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan bedding di keterapnya apa? Baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dari berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak
bernyawa pada saat yang bersangkutan di keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes, terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin di rekap oleh Respon Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain pel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baruga. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain minuman bagaimana dan waktu apakah diindikasi lain dari sake yang dimaksudin, apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita tidak. Apakah ada yang pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari bekapan pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa mengusir pelaku? Jadi ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di senimannya, apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke terbunuh? Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R.
Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Ama, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni Ere saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada Tribun-Timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Ama terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni Ere. Ama! Tambah keras orangnya anak lo. Ama! Tidak apa, Bang. Ama! Oke, kita muliakan Mak. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu teman Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, muliakan dulu. Ini Ki. Iya, sini. Panas. Aku juga di depan Cak. Baru mundur ke baru. Pasar. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku, Kak. Ama! Balik-balik Ki kakak Mak. Kejalin, cepat jalin. Masih juga ini samping Pak. Kalau aku bilang Ama kebalik, Pak Kasut. Terlalu baik juga beda. Oke, ini apa? Oke, posisinya. Bapak Kapolda kita, para beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial Anji alias ada Botak.
Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, ya, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana, di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut. Dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa. Ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam. Ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapor dan sudah kenal sama korban, sehingga
pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa dibungkus ke Batang karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batang. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batang di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV One, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, izin kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami
lakukan penyelidikan 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa. Sebelum Pingsan ya? Terus kalau alasan peningkatan bedding di kontraknya apa? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul magik. Kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi Pada hasil saat kita. ini barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Maka saat kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan dibawa keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain gel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan
membuang mayat almarhum dulu, menguburkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baruga. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres bahwa selain minuman minuman dan pelaku juga apakah diindikasi lain dari sake yang dimaksudin? Apakah ada pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada yang pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang bersangkutan almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di sini, apakah pelaku langsung membawa ke makam atau dibawa ke kantor? Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Amma, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Amma! Tambah kerusuhannya anak ko! Amma! Tidak berubah. Amma! Oke, kita mulai sama Bapak ada Beni. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Kita dulu sama Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, boleh Kak dulu. Iya sini. Panas. Aku juga di pantai Cak. Baru mundur ke baru. Pasar. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku Kak.
Aman. Balik-balik ke kakak. Kejalnya cukup paling Makin masuk juga ini camping pak. Kalau aku bilang anak balik Pak Kasat. Terlalu baik lah, beda. Oke, begini bang. Oke, posisinya. Oke. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran tim yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarahkan satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam bahwa yang diamankan ini inisial AY alias ada botak. Amma alias Amma. Diamankannya di wilayah Utara ya, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal, modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya. Setelah melakukan
ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut. Dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapor dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa, dibungkus ke Patan, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Patan. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi, ya kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batam, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena
karena dulu ada pengalaman kerja di situ, dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin saja rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, ini kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Maka saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan daster, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku, dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa? Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan dinding di keterangannya benar? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi Pada saat bukti ini kami. barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa tujuannya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya
korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Respon Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti untuk bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mengucur darah, kemudian terkendal di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain tel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baru. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres bahwa selain minuman minuman dan pelaku juga apakah diindikasi lain dari selain sake yang dimaksudin, apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada pernyataan tekanan ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari beberapa pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di kediamannya, apakah pelaku langsung membawa ke hotel atau dibawa ke Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara,
Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni Ere. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni Ere. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Amma, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni Ere saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni Ere. Amma! Tambah kerusuhan ini anak ko! Amma! Tidak berubah. Amma! Oke, kita lihat Amma. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu teman Mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, boleh Kak dulu. Ini Ki. Iya sini. Panas. Aku juga di pantai Cak. Baru mundur ke baru. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku Kak. Amma! Balik-balik ke kakak mak. Kejalin, cepat jalan. Masih juga ini camping spa. Kalau aku bilang Amma balik Pak Kasat. Terlalu baik juga, beda. Oke, begini Bang. Oke, posisinya. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran tim yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap, dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial
AY alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Lutara, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di Simpalopo ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut. Dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian
dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi. Kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi. Dan setelah kondisinya tidak sadar, dibungkus ke Patan, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam. Kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Patan. Nah sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi, ya kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batam, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, ini kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil. Kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar
saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang. Karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi, ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Pada saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan daster, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa. Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan bedding di kepalanya benar? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga ahli ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi Pada saat bukti ini kami. barang-barang korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Maka saat kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja ke rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Respon Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain tel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga sebagian dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau
kopernya ditemukan di rumah pelaku. Terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baruga. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres bahwa selain minuman bekas minuman dan pelaku juga apakah ada indikasi lain dari selain sake yang dimaksudin, apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada yang pernyataan tekanan ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari bekapan pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa mengusir pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di kedepannya, apakah pelaku langsung membawa ke Batang atau dibawa ke Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Amma ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Amma merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Amma, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada Tribun-Timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Amma terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Amma! Tambah kerusuhan ini anak ko! Amma! Tidak mau bang. Amma! Oke, kita boleh kamu. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu kak. Kau dah. Ya dulu teman mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki boleh kak dulu. Iya sini. Panas. Aku juga di pantai cak, baru mundur ke baru.
Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku kak. Ama. Balik-balik ki kakak emak. Kejalan cepat balik. Mati-mati juga ini kan timpang. Tadi kalau aku bilang emak kak balik pak kasar. Terlalu baik juga beda. oke begini bang. Oke posisinya. Oke. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap, dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial Ayi alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone-Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman ada sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu
kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam, ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapor dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 340-nya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa dibungkus ke Batang, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batang. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi, ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batang, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua,
dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV One, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, ini kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai, sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa? Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan leading di keterangannya benar? Baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dari berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil bukti kami. Barang-barang peliputan yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua
ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Pak Kasat, kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Respon Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain pel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baruga. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain minuman atau gimana, apakah dikasih lain dari sake yang dimasukin? Apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita tidak. Apakah ada yang pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari bekapan pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh apakah pelaku langsung membawa ke Batang atau dibawa ke Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R.
Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Ama ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni Ere. Ama merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni Ere. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Ama, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni Ere saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Ama terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni Ere. Ama! Temu kerusuhan ini anak kok. Ama! Tidak mau bang. Ama! Oke, kita boleh kamu. Bapak ada Beni. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu kak. Kau dah. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki, boleh kak dulu. Ini Ki. Iya sini. Bisa. Panas. Aku juga di depan Cak. Baru mundur ke baru. Apa itu? Kenapa itu? Ini sekali jaringanku kak. Ama! Balik-balik ki kakak mak. Kejalnya cepat balik. Mati-mati juga ini kan timpang. Tadi. Kalau aku bilang anak balik pak kasar. Terlalu baik juga habis tak. Oke, begini bang. Oke, posisinya. Oke. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran tim yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan perkara ini rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap, dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam
Kalau yang diamankan ini inisial AY alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara ya, Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang terjadi mana di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster, yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut. Dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa. Ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, ulangi,
merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapon dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi. Dan setelah kondisinya tidak sadar, dibungkus ke Batang karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam. Kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batang. Nah sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batang di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa rekan-rekan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV1, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, Iji, kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan
kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang. Karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi, ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Maka saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan daster, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan tarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa. Sebelum Pingsan ya. Terus kalau alasan pengikatan dinding di keterapnya apa? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak. Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul mati. Jadi kita menyimpulkan dari berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil kita. Barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa bedanya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Maka saat kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam rumah. Dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Respon Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti atau bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain pel.
Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baruga. Kapan kopernya dibawa ke sana? Selain tadi yang dikatakan Polres selain minuman bagaimana dan pelaku juga apakah dikasih lain dari selain Saka yang dimaksudin, apakah ada pihak-pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada pelaku lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita tidak. Apakah ada yang pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari bekapan pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi. Pada saksi keberapa mengusir pelaku? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di celananya, apakah pelaku langsung membawa ke Batang atau dibawa ke terduga? Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Motif pelaku bunuh Feni R karena rasa suka, korban disetubuhi lalu dibunuh. Terungkap motif pelaku membunuh warga Mungkajang, Kota Palopo bernama Feni R. Seorang warga Jalan Nanakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo bernama Ama ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Feni R. Ama merupakan teman ayah korban dan pernah bekerja sebagai tukang yang memasang kanopi di rumah Feni R. Kapolres Palopo, AKBP Safi Nafsikin saat konferensi pers di Mapolres Palopo pada Jumat, 21 Maret 2025, mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban, kata AKBP Safi Nafsikin, Jumat, 21 Maret 2025. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Ama, 35, kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban, jelasnya. Ayah korban yang diketahui bernama Parman merupakan salah satu teman nongkrong pelaku. Namun Parman mengaku pelaku tak pernah membahas atau menyebut nama Feni R saat nongkrong dengannya. Saya sering nongkrong sama pelaku tapi dia tidak pernah bahas soal Feni, ujar Parman kepada tribun-timur.com, Kamis, 20 Maret 2025, malam. Parman bahkan tak pernah menduga Ama terlibat dalam kasus pembunuhan yang dialami Feni R. Ama! Tambah keras orangnya nih anak lo. Ama! Tidak apa bang? Ama! Oke, kita boleh Kak. Bapak ada Benny. Sekejap nih, sebentar. Sebentar, baru dulu Kak. Kau dah. Ya dulu teman mama. Mundur. Sebentar Ki. Sebentar Ki boleh Kak dulu. Ini Ki. Iya sini. Panas.
Aku juga di pantai cak, baru mundur ke baru. Apa itu? Kenapa ini? Gila sekali jaringanku kak. Ama. Balik-balik kita kakak mak. Kejalnya cepat balik. Mati-mati juga ini kan timpa. Tadi kalau aku bilang emak balik Pak Kasat. Terlalu baik lah, beda. oke ini apa? Oke posisinya. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarah ke satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mau diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam, kalau yang diamankan ini inisial Aji alias ada Botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luhut Utara, Bone-Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman ada sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Paluku ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana?
di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya serta dari klaster masyarakatnya, sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi, sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian